Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurhidayati dengan NIM D22 2020 02959. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin dan juga mekanisme kerja dari kelenjar tiroid. Apa sih sistem endokrin itu? Ya, sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja melalui perantara zat-zat kimia berupa hormon yang hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah. Sistem ini tuh berhubungan dengan sistem syaraf karena saling mengontrol satu sama lainnya. Apa aja sih bagian-bagian dari sistem endokrin? Yang pertama, ada kelenjar hipofisis. Yang kedua, ada kelenjar tiroid. Yang ketiga, ada kelenjar paratiroid. Yang keempat, ada kelenjar timus. Yang kelima, ada kelenjar adrenal. Yang keenam, ada kelenjar pankreas. Dan yang ketujuh, ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau yang sering disebut dengan pituitary, master of glands, itu terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya adalah sebagai kelenjar pengendali dan pengatur kegiatan lainnya. Bentuknya adalah bulat kecil dan berdiameter 1,3 cm. Hipofisis ini dibagi menjadi 3 lobus, yaitu yang pertama ada lobus anterior, lobus pars media, dan lobus posterior. Kedua, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdapat di leher bagian depan, di sebelah bawah jakun, dan terdiri dari 2 lobus, yaitu kanan dan kiri. Fungsinya adalah menghasilkan kelenjar tiroksin, triidontironin, dan kalsitonin. Yang ketiga, ada kelenjar paratiroid. Ya, paratiroid ini berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid, menghasilkan hormon parathormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Yang kelima, ada kelenjar adrenal, terletak di atas organ ginjal. Fungsinya adalah untuk mengontrol metabolisme ion anorganik, mengontrol metabolisme glukosa, dan epinefrin, berfungsi untuk dilatasi bronkiolus, vasokonstriksi pada arteri, dan gerak peristaltik. Yang keenam, ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di dekat lambung. Kelenjar pankreas ini sering dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Fungsinya adalah menghasilkan hormon insulin dan glukosa. Yang ketujuh, ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad pada wanita terletak pada ovarium yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi dari hormon estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelamin sekunder. Yang fungsi dari progesteron adalah mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Dan pada pria, terletak di bagian testis yang menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini fungsinya adalah mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Awalnya hipotalamus akan menghasilkan tirotropin, releasing hormone, yang akan merangsang kelenjar hipofisis, yaitu pituitary, untuk mengeluarkan thyroid stimulating hormone, TSH. Thyroid stimulating hormone TSH berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid dalam darah. Menjaga keseimbangan hormon tiroid dalam tubuh penting dilakukan. Keadaan di mana tubuh tidak memiliki cukup hormon tiroid disebut hipotiroid. Sedangkan keadaan di mana tubuh memiliki terlalu banyak hormon tiroid disebut hipertiroid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.